Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan tugas besar yaitu pembiayaan pembangunan non konvensional tentang pembiayaan Islam. Yang pertama ada latar belakangnya, itu definisi tentang pembiayaan, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik digunakan untuk konsumtif maupun investasi dengan cara pengembalian dan jangka waktu tertentu. Untuk contohnya kita mengambil zakat, yaitu zakat suatu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserahkan kepada orang-orang fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembang di dalam kebaikan. Kata zakat adalah isim masdar dari kata zakat, yazku, zakah, yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya bersih. Untuk pembiayaan zakat itu sendiri ada prinsipnya. Yang pertama, prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Yang kedua ada prinsip pemerataan dan keadilan. Merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat. Yang ketiga ada prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena memiliki tertentu telah menghasilkan produk setelah lewat jangka waktu tertentu. Yang keempat ada prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Yang kelima ada prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Yang terakhir ada prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Di sini adalah salah satu contoh atau bentuk instrumen pembiayaan pemerintahan yang di dalam sejarah Islam. Jadi untuk modelnya sendiri atau instrumennya sendiri, yang pertama ada zakat, yang kedua ada fa'i, yang ketiga ada jizyah, kharaj, ghanimah, amwal fadla, utang publik, wakaf, nawaib, dan sumber-sumber lainnya. Regulator zakat dinilai oleh kebanyakan orang sebagai lembaga yang paling bermasalah dan pengelolaan zakat dalam pengelolaan zakat nasional. Peran-peran yang seharusnya dapat dilakukan regulator tidak dijalankan dengan baik dan optimal. Harusnya regulator yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat dapat melakukan pembangunan serta jaringan yang membuat standarisasi pengelolaan zakat serta nasional dan pengawasan pemerintah selaku regulator pengelolaan zakat, memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan dalam rangka implementasi undang-undang atau peraturan teknis yang dikeluarkan tentang pengelolaan zakat di tingkat pusat, merealisasikan anggaran untuk operasional pengelolaan zakat bagi badan amil zakat melalui APBN, serta mengakomodir usulan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan substansi amandemen undang-undang tentang pengelolaan zakat. Jadi dari pembiayaan Islam sendiri, yaitu zakat sendiri, implementasi salah satunya yaitu dalam perbankan syariah, yang dimana di perbankan syariah ini pembayaran zakat dapat dilakukan secara mobile atau secara melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia di bank-bank syariah tertentu gitu. Jadi dari contoh kasus seperti ini memudahkan untuk pembayaran zakat pada pembayar zakat itu sendiri untuk kepentingan
umat atau kepentingan masyarakat. Contohnya dari kita sudah membayarkan zakat itu sendiri, para bank-bank syariah ini menyalurkan dana atau zakat ini dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana prasarana, seperti pembuatan jalan, pembuatan PJU dan lain sebagainya. Dari contoh kasus ini kita juga bisa menyimpulkan bahwasannya pembiayaan Islam non konvensional ini, bentuk pembiayaan pembangunan non konvensional ini dalam bentuk pembiayaan Islam dapat menjadi salah satu sumber dana dalam pembangunan di Indonesia gitu. Jadi tidak dapat dipungkiri juga pembiayaan Islam juga dapat menjadi salah satu akomodir dalam pembangunan di negara Indonesia ini. Mungkin sekian dari pembahasan pembiayaan pembangunan non konvensional, yaitu pembiayaan Islam dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.